Selamat malam teman-teman, selamat malam semuanya yang udah join pada malam hari ini. Walaupun kita hanya nggak nyampe 10 orang, tapi aku yakin semangat kita kan ini banget nih ya, membara banget, jadinya kayak berasa 1000 orang deh gitu. Semoga ya corona ini cepat pergi, jadi kita bisa kalau misal di gereja lagi bareng-bareng offline gitu, ketemu muka lebih seru. Oke deh, kita akan mulai. Sorry guys, aku rada batuk. Kita akan mulai ibadah komsel kita. Mari kita mengangkat pujian. Kaulah harapan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin setiap dari kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini untuk untuk beribadah di Komsa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pimpin Pedi yang akan menyampaikan firman Tuhan, serta teman-teman yang mungkin belum sempat join bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah Komsa kami dari awal pertengahan hingga akhir tanpa ada gangguan internet. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, next kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya dengan penuh sukacita dan bersemangat sambil bertepuk tangan teman-teman di rumah masing-masing. Mari kita angkat pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh,
saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Oke, next kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Apakah teman-teman ada yang ingin cerita atau men-sharingkan berkat Tuhan yang teman-teman rasakan akhir-akhir ini? Atau teman-teman mau men-sharingkan cerita yang menurut teman-teman akan jadi berkat juga untuk kita-kita di sini yang mendengarkan? Adakah? Adakah? Lionel, udah mulai offline belum Lionel? Sekolahnya. Apa? Kamu udah offline belum sih Lionel sekolahnya? Sudah. Waduh, semangat. Oke, Kakak Karin juga nih pengen semangat tapi belum offline nih kuliahnya nih. Oke deh, sip. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin sharing. Oke, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak EDSS. Mari kita mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Ya, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami mensyukuri untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dan percayakan bagi kami. Biarlah kami boleh menggunakan setiap waktu ini untuk kemuliaan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami, dalam segala kesibukan kami, tetap nama Tuhan yang menjadi junjungan kami. Khususnya berkati untuk perenungan firman-Mu pada malam hari ini, boleh mengantar kami semua untuk semakin memahami bagaimana kami bertumbuh dan juga mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Kita Karin semangat banget ya gitu ya. Oke, semoga kita sukacita semua. Ya, hari ini temanya saya berseri mulai minggu ini ya, KYTB gitu ya. Ini bukan Komsel setahu saya, ini KYTB 2 minggu sekali, dan hari ini adalah rangkaian pertama dari 3 GPS seperti yang judul yang ditulis di atas ini GPS. Nah, hari ini adalah yang G ya, atau G, itu Grow in the Knowledge of God ya. Itulah yang kita sedang pelajari bersama. Ya, menarik ketika KYTB ini mengambil tema ini. Saya mencoba berpikir bersama dengan teman-teman semua. Banyak orang Kristen yang merindukan dirinya tuh bertumbuh, tapi nggak tahu, atau sebagian besar nggak tahu bagaimana bertumbuh. Banyak orang Kristen juga yang merindukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, tetapi ada banyak kendala di sana. Nah, ketika kita bicara tentang pertumbuhan iman kita tentunya, dan juga untuk pengenalan Tuhan, itu ada satu titik temu yang istimewa, yaitu di dalam firman-Nya. Maksudnya seperti ini, firman Tuhan diberikan pada kita, yaitu yang kita terima dalam bentuk Alkitab. Alkitab itu tertulis maupun Alkitab sekarang modelnya banyak sekali ya. Di handphone kita ada Alkitab kita, kemana-mana sekarang kita jadi lebih suci gitu ya.
Bahwa Alkitab di mana-mana loh, gimana kita pergi, kita bawa handphone, di situ kita bawa Alkitab. Kita kan menjadi orang yang semakin kudus gitu ya. Di mana-mana kita punya Alkitab gitu kan. Tapi sayangnya kan Alkitab kita aplikasinya hanya satu dari berapa sekian puluh aplikasi. Tapi setidaknya kita menjadi orang kudus ya, kemana-mana bawa Alkitab gitu ya. Nah, apakah dengan kita membawa Alkitab itu punya Alkitab berarti kita bertumbuh, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Tentunya tidak demikian. Kita setuju tidak demikian. Kita perlu memahami Alkitab lebih dalam lagi supaya kita bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh nanti ada banyak bagian, bukan hanya Alkitab atau firman saja, tetapi ada bagian-bagian yang lain yang harus kita hidupi bersama supaya kita bertumbuh. Nah, supaya kita mengenal Tuhan ini istimewa. Karena di dalam Alkitablah, melalui Alkitablah, kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti Tuhan kita seperti apa, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengertian yang katanya menurut orang seperti ini tidak. Tetapi inilah kitab yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Alkitab kita itu istimewa, karena bukan diturunkan langsung dari Tuhan, tetapi Tuhan memakai manusia ciptaannya untuk menulis tentang Dia, terpisah-pisah, terangkai dalam penulis-penulis yang berbeda-beda dalam zaman yang berbeda, tapi ketika dirangkai itu menjadi satu bagian pasal yang terkumpul dan itulah Tuhan. Apakah dengan kita membaca Alkitab, kita mengerti Alkitab, kita mengerti Tuhan sebenar-benarnya? Tidak juga, bukan. Nah, ketika kita paham sampai sini, ternyata ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, bukan berarti otomatis kita bertumbuh. Otomatis kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tidak. Nah, terus buat apa kita sekarang baca firman Tuhan gitu kan? Nah, itulah yang menjadi salah satu pergumulan kita. Tetapi secara umum, kalau kita melihat bagaimana orang-orang Kristen memandang Alkitab, kesulitan-kesulitan tentang bagaimana kita bertumbuh dan mengenal Tuhan khususnya dalam baca Alkitab. Ada alasan-alasan kenapa kita tidak menyukai firman Tuhan atau Alkitab. Nah, ini slide-nya ada gitu, ada 3 bagian gitu ya. 3 hal sebenarnya. Ya, saya perlu kasih tahu juga bahan-bahan yang saya sampaikan ini sumber-sumbernya dari bahan yang juga sampaikan di tiap acara tiap Sabtu di PWJ ya, ini dari Cambium gitu ya. Tapi ini bahannya valid, bahannya bagus, dan semua usia bisa mengikutinya, maka saya mengambil gitu aja. Kenapa? Beberapa alasan kenapa kita tidak menyukai firman Tuhan. Yang pertama, membingungkan. Jadi semakin kita baca, bukan berarti kita semakin pintar. Kalau buku kita baca, semakin banyak kita pelajari, kita semakin pintar. Tetapi bisa saja Alkitab itu justru ketika kita baca juga membingungkan. Karena apa? Banyak yang tidak tahu. Dan disitulah keunggulan Alkitab sungguhnya. Tapi sekali lagi, inilah yang menjadi alasan kita tidak menyukai firman Tuhan. Karena membingungkan. Ya, saya harus mengatakan pada kita semua, memang semakin kita baca, ada semakin banyak yang tidak tahu, maka semakin membingungkan. Maka juga saya katakan, saya lakukan pada teman-teman yang ada di youth ya, di youth tiap hari kan dikirimi renungan itu dari kita sendiri ya, artinya ada yang menuntun kita untuk memahami bukan hanya sekedar satu pasal yang kita baca, tetapi ada teksnya. Siapa yang membuat? Biasanya ada Kak Niko yang buat, ada Koyo, dan juga saya, ada 3 orang. Nah, ini Koyo hari ini tidak hadir, dia sudah tadi chat saya, mohon maaf nggak bisa hadir karena seharian lihat di komputer terus capek, matanya lelah, dan mau tolong sampaikan ke teman-teman, sudah saya sampaikan ya, tolong dimaafin gitu. Oke, yang kedua, membosankan, terlalu panjang dan membuat ngantuk gitu ya. Ada orang yang masih pingin tidur cepat, bacalah firman Tuhan. Cepat tidurnya gitu ya. Iya, saya pun juga kalau saya nggak ngerti Alkitab, misal saya nggak paham latar belakangnya, cobalah baca riwayat-riwayat itu kalau pengen tidur. Gitu.
Abraham memperanakan siapa, dia memperanakan siapa, nggak sampai habis selesai kita tidur gitu. Bacalah kitab-kitab yang ada di Pentatuk gitu, yang kitab Musa gitu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Coba aja baca Bilangan, nanti kan ngantuk. Ini jumlahnya pasukannya berapa, memperanakan siapa, aduh ini apa sih maksudnya? Biasanya kalau kita baca kita lewati, ya itulah membosankan, itu bagian-bagian membosankan ada, tidak ada. Dan mungkin alasan yang ketiga adalah ini beda zaman dan budaya. Apa hubungannya dengan saya gitu kan? Ini dulu ada orang namanya Nuh, apa sih hubungannya dengan saya? Nggak ada kan, sudah dunia sudah baik-baik saja, nggak ada lagi penghukuman, nggak ada, apa hubungannya dengan saya? Nggak ada. Nah, ketika kita melihat setidaknya dari 3 alasan ini, kita ngerti ternyata inilah alasan kita tidak menyukai firman Tuhan, meskipun ada alasan-alasan lain gitu ya. Jadi semakin kita punya alasan, ya semakin kita menjauhi firman Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan semakin jauh? Orang Kristen bukan hanya orang yang sekedar berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain beribadah di gereja, tidak. Tetapi memang perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan nyatakan bahwasanya ketika kita mengenal firman, maka kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita enggak membaca firman-Nya? Dan memang semakin kita baca, ada kemungkinan kita semakin enggak tahu, iya. Karena firman Tuhan, meskipun kita baca sepenuhnya, kita tidak mungkin mengerti Allah sebenar-benarnya. 100% Allah kita ketahui, nggak mungkin bisa. Dan itulah keunikan Alkitab. Saya katakan keunikan Alkitab, artinya Alkitab itu ada di atas pengetahuan kita, ada di atas kepandaian kita. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengerti sesungguhnya 100% daripada Alkitab itu. Kalau orang bisa mengatakan, saya hafal Alkitab, oke, boleh. Yang mengatakan ada pendeta tuh yang hafal begitu banyak, dan dia khotbah nggak pakai Alkitab, yang mengerti itu berbagai macam, oke. Tapi coba tanyakan, apakah Anda mengerti Allah 100%? Saya yakin jawabannya nggak berani 100%. Saya mengerti Allah. Tetapi sepanjang Tuhan tidak menyatakan, saya pun tidak mengerti. Dan itulah Alkitab kita, gitu, luar biasa, lebih tinggi daripada pengetahuan. Nah, kalau kita sudah mengetahui, inilah tantangan kita, halangan kita untuk membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Tentunya kita harus mengerti makna dari firman itu. Makna firman itu adalah firman Tuhan atau Alkitab adalah penyataan Tuhan secara khusus supaya dirinya kita kenal. Sebetulnya ada bagian-bagian yang lain, pernyataan Tuhan melalui termasuk alam semesta itu juga, tapi saya hilangkan itu semua karena terlalu panjang gitu ya. Tetapi secara singkat saya mengatakan bahwa Alkitab adalah pernyataan Tuhan secara khusus supaya dirinya kita kenal. Contoh misalnya, ketika kita melihat pelangi seperti itu, kenapa kok ada pelangi? Kita yang baca Alkitab ngerti, oh itu ada perjanjian dengan Nuh. Kita melihat, oh ada kuasa Tuhan besar di sana. Tetapi bagaimana orang-orang dunia memandang bahwa pelangi adalah polarisasi sehingga terjadi cahaya seperti itu. Tetapi meskipun mengerti, manusia tidak ada yang bisa menciptakan pelangi. Luar biasa bukan? Ngerti ini ada prosesnya nih seperti ini. Oh ini jadi manusia bisa menemukan, oh kira-kira seperti ini sehingga terjadilah pelangi. Pelangi nggak mungkin lama juga kan, setelah itu berlalu seperti aja. Dan munculnya setelah hujan, kenapa sedikit seperti ini? Tetapi meskipun mengerti, manusia tidak dapat menciptakan pelangi. Ketika sampai di sana mengerti bahwasanya melihat pelangi, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan inilah pernyataan Tuhan. Dan secara khusus kalau kita melakukan pernyataan Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui berbagai hal. Tetapi juga Alkitab adalah salah satu dari Alkitab. Tuhan menyatakan dirinya secara umum tadi, tapi secara khusus melalui Alkitab dan juga diri Yesus. Jadi ada dua, Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab dan juga melalui daripada diri Tuhan Yesus. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Jadi ini cerita tentang Maria dan Marta gitu ya. Marta itu sibuk, sementara Maria memilih duduk di dekat kaki Yesus dan dia mendengarkan apa dikatakan Yesus. Itu yang kita belum mengerti ceritanya gitu ya.
ajukanlah pertanyaan ya, sekali lagi ketika kita baca Alkitab gitu ya. Apa yang engkau mau nyatakan dalam bagian yang kita baca itu tentang diri Tuhan, supaya saya mengerti, hargai, dan taati. Nah, inilah yang menantang setiap kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, hanya sebuah kewajiban. Oh, hari ini saya harus baca Alkitab satu pasal. Ya, kita tidak mendapati bagian ini. Tapi kalau kita coba terapkan, misalnya, Tuhan, apa yang Engkau mau nyatakan dalam bagian Alkitab yang saya baca ini tentang Tuhan, tentang Engkau, supaya saya mengerti, hargai, dan taati. Wow, ini luar biasa. Coba saya ajak berbincang dengan teman-teman semua ya. Pembacaan kitab kita ini bukan saya sebutkan pasalnya ya. Kitab apa yang sekarang yang sudah kita baca di Gema gitu ya. Ada yang jawab? Nicholas jangan jawab ya. Nicholas yang buat jawab. Ada yang tahu hari ini kita baca dan masuk kitab apa? Silahkan kasih respon aja. Yeskiel. Iya, siapa yang jawab itu? Cepi. Oke, Devi ya. Berarti Devi mengerti, Devi membaca gitu kan. Coba itu kita baca kitab Yeskiel. Mungkin yang lain juga ngerti cuma lupa gitu ya. Oke. Kita baca Yeskiel. Itu orang yang luar biasa. Tuhan memilih dia, mengendaki dia menjadi nabi untuk menjadi alat peraga dari kehendak Tuhan. Jadi silahkan baca Yeskiel gitu ya. Dia disuruh tidur di sebelah kiri sampai 390 hari. Kemudian setelah 390 hari dia suruh balik sebelah kanan tidur gitu ya. Itu untuk menyatakan kehendak Tuhan. Jadi Yeskiel itu adalah alat peraga daripada Tuhan. Itu luar biasa. Nah, Yeskiel menyatakan langsung. Nah, kalau kita bisa membaca Alkitab seperti itu, wah luar biasa. Tuhan, apa yang kau mau lakukan, nyatakan dalam bagian Alkitab ini, yang supaya kita mengerti, hargai, dan taat. Kita bisa membaca Alkitab. Kita sama-sama bisa membaca Alkitab. Tapi sama-sama kita punya kesulitan untuk melakukannya. Nah, kalau sekarang kita kan masih terpisah-pisah di rumah gitu ya. Kita mulai kumpul nanti minggu depan kita di gereja, tapi jangan lupa daftar dulu lewat, nanti besok akan disampaikan lewat senja gitu. Kita daftar. Nanti kita dengan kapasitas yang bisa daftar duluan, yaitu akan bisa datang ke gereja gitu. Sementara kita batasi karena kapasitasnya masih dibatasi. Nah, kalau kita melihat apa yang kita terpisah-pisah ini, satu dengan lainnya terpisah, khususnya untuk perjamuan kudus gitu kan. Kalau di gereja disediakan yang ada tulisannya gitu kan, ada firman. Kita senang kan, biasa kalau itu terus kita foto, dan jadi status kita. Oh ini hari ini Tuhan bicara Alkitab tentang firman pada saya ini, keren gitu kan. Tapi coba Alkitab itu bicara tentang apa? Bisa nggak kita lakukan? Belum tentu. Belum tentu. Kita lebih suka pada janji Tuhan, aku akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Wah, senang hari ini Tuhan berkati aku, melindungi aku. Tapi coba kita baca Alkitab yang berisi tantangan pada kita. Hendaklah kamu mengampuni seperti aku mengampuni. Waduh, kita mikir lagi, Tuhan saya susah mengampuni orang itu. Nah, gampang bukan? Ini tantangan bagi kita. Tetapi sekali lagi, kita coba kejar bagian ini. Mengerti, hargai, dan taati. Kita lihat berikutnya, jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, dalam burung pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, isinya seperti itu. Jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Inilah dikatakan oleh John Stott, tapi nggak berhenti sampai di situ saja. Hanya jikalau pikiran kita menyelam, kata yang dipakai itu bagus sekali, menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Wah, luar biasa ya. Jadi saya pikir John Stott ini bukan hanya menulis satu kalimat indah untuk memotivasi kita semua. Saya sangat percaya John Stott sudah mengalami arti kata menyelam dalam firman-Nya itu. Jadi dia dalam pengalamannya dia membagikan kepada kita ketika dia menyelami firman itu, dia dapat mengenal Tuhan. Pikiran kita ada pikiran dari dibentuk sesuai dengan pikirannya. Jadi bukan kita robot menurut Johnson bukan kita robot, tetapi istilahnya
keinginan daging kita akan dipangkas menjadi keinginan roh daripada Tuhan sendiri. Dan itulah bagian-bagian yang berat. Membaca firman Tuhan itu bukan sekedar baca teks-teks huruf-huruf yang mati, tetapi itu adalah kalimat-kalimat yang hidup. Huruf-huruf yang hidup yang dirangkai menjadi satu kekuatan iman bagi kita, menjadi satu pedoman, menjadi bekal bagi kita untuk kita terus bertumbuh bersama-sama di dalam kekuatan iman dan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam pertumbuhan iman kita. Dan itulah firman Tuhan. Kita mungkin bisa mengatakan, itu cuma huruf yang mati. Tetapi banyak orang yang terberkati hanya dengan satu ayat dari firman Tuhan. Hanya dengan beberapa kata dari firman Tuhan. Orang itu bisa bertobat. Orang itu bisa mengerti, Tuhan, aku itu milikmu dan aku ingin Tuhan aku ingin bahwasanya Tuhan ingin aku untuk mengikut Engkau. Saya kasih contoh seperti ini. Ada orang yang cuma membaca, nih katakan yang bagian membosankan ya. Misalnya ada memperanakan, bla bla bla, memperanakan terus itu ya. Kita pikir cuma biasa saja, bukan? Tetapi ada orang yang membaca bagian itu dan dia mengerti bahwasanya ternyata ketika dia baca seperti itu, urut seperti itu, dia bisa ngitung dunia itu ada berapa lama. Kita pikir sekarang dunia boleh diciptakan sampai sekarang berapa tahun coba usianya? Kira-kira deh. 3 juta tahun? 2 miliar tahun? Coba dijawab nih. Kira-kira dunia mulai diciptakan sampai sekarang berapa tahun? Tak terhitung, Pak. Tak terhitung. Oke. Ada lagi yang jawab? Terima kasih responnya Karin. Karin tadi ya. Oke, ada yang ngitung, ada yang tahu? Nah, inilah satu kekayaan daripada firman kita. Kita kalau membaca Alkitab, coba dihitung mulai dari Adam, terus sampai turun, terus sampai dengan sekarang, mulai sampai Yesus kan selesai, nggak ada keturunan-keturunan lagi kan. Sekarang mulai Yesus, anggaplah Yesus tahun 0 dan sekarang 2021. Anda boleh percaya atau tidak, dunia hanya 6.000 tahun lebih. Mulai dari Adam, silakan dihitung. Dan itu luar biasa. Dan Alkitab itu benar. Ketika ada orang membaca itu, dia tahu ada urutan silsilah yang begitu biasa ya. Coba kita sebutkan misalnya, siapa kakek kita? Masih tahu bukan? Masih tahu, ya. Kakek kita masih tahu. Coba ayahnya kakek. Tahu nggak? Ada yang tahu? Sebutin satu. Udah bingung kan? Coba kakeknya kakek, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidaknya kesulitan teman-teman semua sama kesulitan saya. Saya pun tidak bisa menjawab hal itu. Siapa kakeknya kakek saya pun tidak bisa jawab gitu kan. Tapi Alkitab bisa runtut begitu banyak begitu jeli. Dan orang ketika baca itu, orang itu bertobat. Luar biasa Alkitab kita. Ketika baca satu bagian firman Tuhan, dia lihat, firman Tuhan berbicara pada saya dan dia bertobat. Luar biasa. Jadi meskipun kita melihat ini huruf-huruf yang mati, kita lihat huruf yang mati, tapi kekuatan daripada kuasa firman itu begitu luar biasanya. Orang yang begitu keras kepala, orang yang begitu keras karakternya, bisa menjadi lembut oleh firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang ilmu psikologi, betapa susahnya untuk merubah orang, karakter orang. Orang yang jahat menjadi baik itu susah, dan psikologi tidak bisa. Tapi siapa yang bisa mengubah seperti itu? Hanya kebenaran dari firman Tuhan. Inilah kekuatan dari firman kita. Maka John Stott ketika dia mengatakan menyelam dalam firman-Nya, itu sesuatu yang luar biasa. Saya pikir ketika kita membaca, mari kita mencoba belajar menyelam firman-Nya. Saya pun juga mengasih tantangan pada setiap kita gitu kan. Tantangan ini ya. Nanti coba baca di Kejadian yang urutan tadi ya. Memenangkan siapa. Ini nanti siapa yang bisa jawab, bagus banget buat PR gitu ya.
Nah, kita kan tahu cerita Nabi Nuh, bukan? Ada yang nggak tahu? Berarti yang ada respon, berarti semua tahu. Nabi Nuh itu beserta dengan binatang-binatang, tapi dari keluarga dia adalah istri dan ketiga anaknya dan ketiga mantunya, betul kan? Hanya itu yang selamat. Pertanyaannya, ayahnya Nuh mati nggak? Kena bahtera itu, kena air bah itu. Kakeknya Nuh mati nggak waktu bahtera air bah itu muncul? Atau ayahnya dari kakeknya Nuh mati nggak? Ada yang pernah selidiki? Jadi PR, nanti coba dicari. Saya sudah mati, Pak. Karena kan dia yang manusia yang masuk ke dalam bahtera cuman si yang itu doang. Nuh, istri, anak, dan lain itunya doang. Harusnya ya meninggal juga. Harusnya. kena air bah ya? Iya, harusnya. Sudah selidiki belum? Belum sih, Pak. PR-nya selidiki dulu. Nah, itu nanti keren itu. Firman Tuhan tuh luar biasa. Coba selidiki dulu PR dari saya, tantangan saya coba selidiki ayahnya Nuh. Kan kalau istrinya kan nggak disebutkan, ya kan? Nuh kan disebutkan. Ayahnya mati nggak? Kakeknya mati nggak kena air bah? Terus ayahnya kakeknya mati nggak? Coba selidiki ya. Nanti kita akan temukan sesuatu yang berbeda. Tantangan yang gampang, tetapi dengan kita menyelam dalam firman-Nya, kita mendapati ternyata bukan cerita tentang air bah begitu saja. Ada yang menarik di sana gitu ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Kita lanjutkan firman yang kita baca pada malam hari ini ya, diambil dari 2 Timotius 3 15 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ayat ini akan mendasari kita untuk terus bergerak ke depan, untuk kita belajar bersama-sama. Nah, dari ayat ini setidaknya kita mendapati yang pertama, firman menuntun kepada keselamatan. Seperti ayat 15 tadi ya. Tapi ini juga ada perbandingan yang lain, ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi ketika kita mengerti bahwasanya firman Tuhan itu bukan yang sekedar kita baca, tetapi menuntun kita kepada keselamatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa sih yang dirindukan oleh banyak orang? Salah satu ketakutan orang gitu ya. Ketakutan orang itu ada banyak gitu ya. Tetapi yang menakutkan orang paling pertama adalah gelap. Yang kedua sendiri. Yang ketiga tentang hidup yang apakah ada hidup ke depan. Ada orang yang karena gelap terus dia mendapati dirinya, dia takut sekali. Hanya dia coba mengenal Tuhan. Ketika dia sendirian, gak ada orang lain berlama seperti itu jauh ketakutan. Tapi ketakutan terbesar manusia, ketika dia tidak mengerti ke depan, itu apa yang terjadi setelah kematian khususnya. Tetapi Alkitab membuktikan pada kita bahwasannya firman Tuhan yang kita baca itu menuntun pada keselamatan. Keselamatan apa? Karena kita mengenal Yesus Kristus. Melalui firman-Nya lah kita mengenal Kristus Yesus dan iman kita juga pada kesana. Kita boleh mencari juru selamat. Tapi seringkali yang kita cari adalah dalam bahasa teologi adalah teologi from below, teologi dari bawah. Manusia mencoba mencari tahu tentang Tuhan yang nggak bisa ketemu. Tapi iman Kristen adalah teologi from above, teologi dari atas.
Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Nah, kalau tidak perlu cari. Tapi kita mengetahui dari mana? Dari firman Tuhan. Itu luar biasa. Jadi inilah salah satu hal yang penting dalam diri kita, yaitu firman menuntun kepada keselamatan. Nah, kalau kita tahu nih keselamatan, tentunya kita harus mengenal Tuhan lebih dalam, bukan? Jadi cocok dengan tema kita, bagaimana kita punya pengetahuan, pengenalan yang dalam kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang kedua, firman itu menolong pertumbuhan. Tadi ayat 16 sudah kita baca, tetapi ada ayat yang lain yang bisa kita baca juga dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Tadi kalau ayat 16, itu firman Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan itu semua untuk pertumbuhan kita. Sementara di dalam Roma 12 ayat 2, kita itu supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita boleh bertumbuh, tapi kalau bertumbuh sesuai dengan dunia, artinya kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi pertumbuhan yang diinginkan oleh Tuhan adalah pembaruan budi kita. Dan itulah pertumbuhan. Saya pikir hal yang sangat mendasar bagi kita adalah ketika kita menyatakan pada diri kita sendiri, Tuhan, bagaimana saya bertumbuh? Ada satu pertanyaan itu dalam diri dari kita sendiri ya. Tuhan, bagaimana saya bertumbuh? Tetapi coba kita melihat setidaknya 2 tahun atau lebih daripada 2 tahun ke belakang. Apakah hal-hal buruk karakter saya di masa 2 tahun atau lebih ke belakang itu masih sama dengan sekarang? Kalau kita mengatakan diri saya masih sama, kita sudah punya jawabannya. Tuhan, saya tidak bertumbuh. Kembalikan pertanyaan pada kita. Coba kita refleksikan diri kita sendiri. Apakah kita mengalami pertumbuhan? Khususnya dalam pembaruan budi. Karakter termasuk di dalamnya. Kalau kita masih sama dengan 2 tahun yang lalu, masih sama dengan 5 tahun yang lalu, masih sama dengan 7 tahun yang lalu, ada perubahan sama sekali. Ya kita nggak bertumbuh. Dan mari kita coba lihat masa lalu untuk kita melangkah di masa depan. Ada pertumbuhan nggak? Kalau kita masih suka melakukan hal-hal yang buruk, dan kita punya karakter yang buruk, bagaimana kita bisa mengatakan pertumbuhan? Sekedar kita klaim karena kita rajin melayani, tidak. Pertumbuhan itu kita bisa merasakan, yang lain bisa merasakan. Oh, ternyata dulu tuh kamu tuh seperti ini loh. Sekarang kamu berubah, ini pembaruan budi. Dan kita bisa merasakan, kita bisa melihat pertumbuhan dari teman kita. Yang paling unik, ya, yang paling unik. Pertumbuhan yang biasanya paling spektakuler adalah ketika kita pertama mengenal Tuhan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita mengenal Tuhan pada waktu kecil karena kita keluarga Kristen, oke, biasanya ya gitu aja, gitu. Biasanya gitu aja. Tetapi mengenal Tuhan pada saat kita betul-betul Tuhan, betul Engkau itu milikku, aku ingin mengikutimu, aku percaya kepadamu, dan kita dibaptis biasa seperti itu. Itulah biasanya hal spektakuler, kita bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, dari titik situ kita bisa belajar. Coba kita ingat-ingat kapan kita dibaptis dan hal-hal apa yang ada pada kita pada saat itu. Anggaplah itu cinta yang mula-mula. Dan sekarang apakah kita bertumbuh atau kita semakin turun? Mempertahankan aja susah. Lagi bertumbuh, kita bisa punya alasan seperti itu, tapi sebetulnya bukan alasan seperti itu. Titik yang mula itu harusnya terus kita tingkatkan, dan tingkatkan. Dan itu bisa. Bisa, sangat bisa. Dan kita bisa mengalaminya. Bukan bermaksud promosi, tapi juga promosi gitu ya. Apakah di antara kita sudah ada yang mendaftar untuk acara saat Youth Camp SYC ya?
Itu nanti akhir tahun kalau belum daftar saya ingatkan, jangan lupa daftar gitu ya. Itu untuk mengenal Tuhan. Nanti tanya gimana sih SYC, bisa tanya Kak Niko, karena Niko pasti pernah jadi panitia SYC. Tidak hanya untuk 1 kali masa, di tahun berapa mesti jadi panitianya yang paling utama, panitia inti pasti. Saya juga menjadi panitia waktu saya kuliah di situ gitu ya. Jadi SYC ini diadakan memang pada waktu saya kuliah di sana. Dan sekarang tiap tahun terus berlanjut terus, itu bagus. Itu banyak berisi tentang firman Tuhan pada waktu itu, dan itu berseri gitu ya. Itu juga seri yang lain lagi, itu sangat bagus. Silakan ikut, dan sekarang online semua, nggak ada yang hadir di tempat. Itu menarik. Tahun kemarin sudah online, tahun ini online. Saya nggak tahu 2 tahun yang lalu, sebenarnya sudah online juga. Nanti Kaniko yang hafal ke situ, sangat menarik. Nah, setelah ikut untuk kita bersama-sama bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Oke, berikutnya kita akan lihat satu diagram yang nanti bisa Japri ya. Oke. Kaniko nih, nanti bisa Japri ya. Jangan lupa untuk daftar kalau ingin ikut ya, itu online semua. Nah, ini satu hal yang bagus yang saya dapatkan di dalam buku Kambium itu ya. 2 Timotius 3:16 itu kan kalimatnya kan bagus gitu ya. Coba kita perhatikan, segala tulisan di dalam Quran Allah memang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dan kebenaran. Di sini kan susah terimanya. Kita tuh lebih mudah menghafal, percaya nggak percaya, melalui musik. Ketika kita melalui musik, ada nadanya, kita tuh bisa ngapal cepat loh. Tapi kalau kita baca teks dihafalin, banyak yang rontok. Kenapa gitu? Coba kalian ada lagu apa kan, inget kan, langsung bisa hafal semua kan. Tapi coba ngapalin firman Tuhan, susah banget kan. Makanya ada metode bagaimana cara menghafal Alkitab. Pakailah dengan nada-nada musik itu, dan bisa kita hafal. Nah, kalau kita kembali lagi, 2 Timotius 3:16, untuk apa? Mengajar. Artinya jalan yang harus lurus itu mengajar. Tetapi dalam prakteknya, kita tuh bisa bengkok. Nah, di saat bengkok itu, atau itu yang garis bawah yang mutar ke bawah itu, yang lingkaran, untuk menyatakan kesalahan. Ketika kita bengkok, firman Tuhan bukan hanya mengajar, tapi juga untuk menyatakan kesalahan. Itu kan, yang panah yang ke bawah itu. Nah, setelah menyatakan kesalahan, kita diperbaiki kelakuannya, balik lagi ke jalannya. Dan berikutnya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ketika kita ingat gambar ini, 2 Timotius 3:16 kita langsung hafal nih. Mengajar, terus menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Beres kan, langsung kita hafal, kita bisa pakai peraga ini gitu ya. Maksudnya supaya kita ngapal, selain kita nyanyi. Tapi kalau kita bisa nyanyi, pasti lebih hafal gitu ya. Ini cara yang bagus gitu ya. Nah, oke, itu untuk menolong kita aja. Yang berikutnya itu, firman memperlengkapi pelayanan. Pelayanan, itu 17. Kita udah baca 17, yaitu tiap-tiap manusia punyalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan inilah maksudnya memperlengkapi pelayanan kita. Kemudian Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Nah, yang perlu kita lihat memperlengkapi pelayanan adalah perkataan Yesus diam segala kekayaannya di antara kamu. Kalau kekayaannya, jadi kita bisa sudah punya modal kaya dan semakin kaya, atau kita nggak punya apa-apa, dimodali dengan lebih kaya. Dan itulah memperlengkapi. Kita bisa mengajar, menegur. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi firman Tuhan ternyata sangat bermanfaat. Dan ada 3 hal, kalau itu di slide berikutnya kita bisa lihat secara ringkas. 3 hal daripada firman, yaitu firman menuntun pada keselamatan, kedua, menolong pertumbuhan, yang ketiga, memperlengkapi pelayanan. Bagus ya? Kita rindu enggak untuk bertumbuh? Kita rindu enggak untuk mengenal Tuhan? Enggak ada cara lain selain kita mendalam, kita menyelam di dalam firman-Nya, seperti kata John Stott tadi ya. Karena itu juga punya fungsi yang lain, punya manfaat yang lain.
kita mengerti keselamatan, kita bertumbuh, dan itu memperlengkapi pelayanan kita. Oke, nah sekarang caranya bagaimana memperoleh firman itu gitu. Ini sebetulnya kalau diperagakan itu bagus sekali, tapi kita kesulitan memeragakan, tapi kita bisa punya bayangan ya, kuat ya juga ya. Memperoleh firman. Itu yang pertama, mendengarkan. Dan ayatnya juga saya baca ya. Dengan kita mendengar firman Tuhan, kita bisa memperoleh firman itu. Jadi khotbah hari Minggu seperti ini kalian kan mendengarkan gitu ya. Bisa gitu. Kita membaca, bisa. Kita menyelidiki, bisa. Itu langkah yang lebih tinggi lagi ya, mau mendengar, membaca, menyelidiki, menghafalkan. Itu tingkatan yang semakin bagus gitu ya. Tapi ada hal yang lain yang penting yaitu merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 seringkali saya pakai untuk menuntun firman Tuhan itu dalam ibadah ya. Seringnya saya Mazmur 100, tapi kadang saya juga Mazmur 1, Mazmur nomor 62 itu seringkali saya pakai juga merenungkan firman Tuhan. Nah, 5 bagian ini itulah cara untuk memperoleh firman Tuhan. Kita harus akui bahwasannya di dalam satu hal yang disampaikan the word hand dari The Navigator, dia mengatakan gambar yang sederhana seperti ini. Mendengar itu digambarkan dengan mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan dengan orang yang pegang buku. Nah, peraganya seperti ini. Kalau mendengar saja itu cuma pegang buku tapi pakai jari manis ya, betul ya. Yang paling ujung kok saya lupa namanya. Jari manis, jari kelingking ya. Jari kelingking ya, oke, yang biasa buat masuk ke telinga. Kelingking itu cuma mendengar gitu aja kan, betul, mendengar ya. Kemudian membaca, 2 jari nggak kuat. Mendengar, membaca itu nggak kuat. Mempelajari juga nggak kuat, 3 jari itu nggak kuat pegang buku. Menghafal nggak kuat. Tapi kalau kita merenungkan itu seperti kita nangkap 4 jari di atas, 1 jari di bawah. Kita pegang bukunya, susah untuk direbut. Nah, kalau kita bisa mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan firman itu akan tinggal tetap bagi setiap kita. Pertanyaannya kan seperti ini. Kalau firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, renungkanlah firman itu siang dan malam. Apakah kita tidak melakukan pekerjaan yang lain? Kita menyendiri di gua-gua, di tempat-tempat yang sepi, kemudian kita cuma merenungkan firman itu siang dan malam. Ya enggak seperti itu juga. Gitu ya. Merenungkan firman itu artinya ada bagian, merenungkan firman Tuhan itu di dalam bahasanya itu mendaraskan. Jadi kalau daras gitu dalam bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Arab juga, daras. Makanya ada sekolah namanya madrasah. Daras, mendaraskan, merenungkan. Nah, merenungkan itu membaca pelan-pelan, diulang, sampai itu menjadi satu hal yang tinggal tetap di dalam diri kita. Itulah merenungkan. Apakah satu perikop atau satu pasal kita bisa darakan semua? Saya pikir tidak. Kita akan kasihan dengan otak kita, diisi seperti itu aja, sementara kita nggak kerja apa-apa. Itu nggak benar juga. Tapi firman itu bisa kita renungkan, kita daraskan dalam diri kita. Dengan kita mengingat dan terus kita, oh ya ternyata saya harus seperti ini. Ada kontrol di dalam diri kita, di dalam perenungan itu, mendaraskan. Jadi kalau kita memakai cara yang bagaimana kita mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan, wah itu sesuatu yang biasa. Firman itu akan tetap tinggal dalam kita. Maksudnya apakah firman itu untuk pribadi kita sendiri? Iya pasti. Tetapi juga kita bagian orang lain. Iya juga. Tapi maksudnya seperti ini. Ketika kita mendapatkan firman, kita tuh nggak goyah iman kita. Firman yang sudah saya terima dari firman Tuhan sendiri, itulah yang benar. Kita bisa mendengar khotbah. Yang khotbah bisa salah loh. Saya harus jujur katakan yang khotbah bisa salah. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam diri kita secara pribadi. Dan kita bisa menangkapnya sekaligus kita merenungkannya.
yang khotbah nih ngawur nih misalnya. Saya kan khotbah bisa salah ya, bukan yang khotbah pasti salah, tidak. Yang khotbah bisa salah. Yang ngomongnya seperti ini, waduh, bentar. Saya tuh membaca firman Tuhan seperti ini nih loh, nggak seperti itu. Kenapa ada seperti ini? Wah, itu luar biasa. Artinya kita sudah ada dalam tahapan merenungkan firman Tuhan itu. Bukan sekedar, yes, amin, 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 amin. No, bukan itu juga. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh iman kita. Dan kita mengenal Tuhan. Ini kan tema kita. Bertumbuh, mengenal Tuhan. Kalau bahasanya John Stott, menyelam dalam firman-Nya itu sangat bagus. Saya suka dengan kamu. Oke, nah sekarang setelah kita mengerti bagaimana membaca firman Tuhan, saya tidak akan perpanjang lagi. Kita akan ada hal penting dalam firman Tuhan itu. Itu bagian yang terakhir itu ya. Mengenai sikap hati. Sikap hati ada beberapa bagian. Setidaknya ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana kita lapar dan haus. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, apakah sikap hati kita itu lapar dan haus? Sehingga kita itu dikenyangkan, dipuaskan ketika kita membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan ya sekedar, kamu harus baca firman Tuhan tiap hari satu pasal, kalau enggak itu kamu enggak jadi orang Kristen. Enggak gitu juga. Itu kita capek, kita menjadi orang yang diteror terus. Dengan kebiasaan, dengan adat, dengan segala bentuk rohani, yang bahkan kalau orang Kristen nggak baca firman Tuhan terus dihakimi, justru itu akan membuat kita semakin jauh. Tapi sikap hati ini penting, bagaimana kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Tidaknya Matius 5 ayat 6 mengingatkan kita. Kita perlu punya sikap hati yang lapar dan haus. Saya katakan seperti ini. Kalau nggak baca firman tuh nggak enak gitu. Jadi ada satu kebutuhan khusus penting di dalam diri kita. Kalau nggak baca firman tuh nggak enak. Nah, itu bisa muncul kalau kita punya kebiasaan. Misalnya ini, kalau kita punya satu kebiasaan dari habit itu ya, tiap pagi kita baca firman Tuhan, atau tiap malam kita baca firman Tuhan. Kalau ada bagian itu, kita nggak bisa baca firman Tuhan, rasanya dia kurang di dalam kita hari itu. Nah, itulah kita punya lapar dan haus akan firman Tuhan itu. Seringkali kita dalam keadaan normal, tiap pagi saya bisa baca firman Tuhan ini, tapi kan ada keadaan-keadaan khusus, bukan misalnya kita dalam perjalanan, sehingga pagi itu kita nggak sempat baca firman Tuhan, dan kita, saya belum baca firman Tuhan ini. Bukan masalah berdosa, bukan. Tetapi ada yang perlu kita puaskan dalam diri kita hari itu. Saya belum baca firman Tuhan. Inilah sikap hati. Lapar dan haus. Pagi itu mungkin dalam perjalanan, kalau misalnya saya katakan, pagi itu saya lagi nyupir nih. Tidak bisa baca firman Tuhan, oke. Tapi begitu berhenti, cepat-cepat baca kitab dulu nih. Nah, itulah lapar dan itu contoh. Tapi kita bisa mengaplikasinya sesuai dengan konteks kita masing-masing. Tapi mari kita miliki sikap hati lapar dan haus. Yang kedua, sikap hati yang kedua itu menerima dan menyelidiki. Ini pernah saya khotbahkan ya. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya. Dan setiap hari mereka memiliki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Saya nggak perlu sebutkan panjang lebar, silahkan lihat di YouTube dari Pengharapan, khotbah saya, khotbah 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Silahkan dibuka aja gitu. Masih ingat orang itu lebih baik hatinya, artinya apa? Jangan lupa ya, nanti buka lagi gitu ya. Cek lagi gitu ya, lebih baik hatinya. Gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Orang-orang Yahudi di Berea, ini nggak sebutkan di Berea gitu. Dia menerima, menyelidiki. Kalau dalam khotbah saya berpikir terbuka, itu luar biasa.
Jadi menerima dan menyelidiki firman itu adalah sikap hati yang tepat. Yang terakhir, ya, dari sikap hati ya, yaitu rendah hati dan taat. Dari Yakobus 1 ayat 21 sampai 25 cukup panjang, nggak apa saya bacakan, saya bacakan semuanya ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Berikutnya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, maksudnya sekarang ya mari kita terima firman itu dengan sikap rendah hati, dengan taat. Rendah hati artinya, Tuhan, saya itu banyak yang nggak tahu, dan firman itu sudah menjadi kebutuhan saya. Itulah rendah hati. Kalau kita sudah meninggikan diri kita di atas firman Tuhan, buat apa dia sudah tahu kok firman seperti itu. Terus kenapa kita baca berulang-ulang firman yang sama? Saya udah hafal kok, saya udah hafal. Godaan bagi saya dan juga Kak Niko itu mungkin sudah bagian hafal, dan kayak tadi di Sarasopa 17 saya udah tahu ceritanya, sudah tahu, dan saya nggak usah baca, saya udah tahu ceritanya, buat apa saya baca lagi. Tetapi yang luar biasa di firman Tuhan adalah baca, dan kita akan mendapati lagi hal yang tidak kita dapatkan pada waktu kita baca pada waktu yang lampau. Itulah kekuatan daripada firman Tuhan. Baca teks yang sama, baca ayat yang sama, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Percayalah sama saya nggak pernah bohong. Dan saya nggak boleh bohong. Saya sudah baca firman itu berulang kali, dan saya selalu mendapati sesuatu yang baru. Itu luar biasa. Kita baca firman, ketika kita menyanyikan pujian, kita pun juga bisa mendapati ya sesuatu yang baru. Saya kan sudah sering cerita gitu, ketika nyanyikan satu pujian, saya itu nangis gitu. Pada waktu dulu saya nyanyi ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa, tapi terus ketika saya rasakan lagu itu, waduh, hati saya tuh tersentuh gitu ya. Dan saya bisa nangis. Dan berikut-berikutnya ke sini, semakin dengerin lagu itu rasanya semakin hati saya tuh semakin diiris-iris itu. Waduh, iya ini memang betul lagu ini buat saya gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi yang penting yang perlu saya katakan rendah hati ini adalah jangan keraskan diri kita. Ketika firman Tuhan itu sudah berbicara pada kita. Kalau firman sudah berbicara pada kita, seolah mendorong kita melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan tahan-tahan lagi. Ketika kita diperintahkan oleh firman Tuhan, ayo kamu ampuni saudaramu. Ya jangan tahan, karena kita sudah mendengar firman Tuhan itu. Apalagi ketika kita mendapati diri kita dipanggil oleh Tuhan sebagai pelayan secara khusus. Pelayan Tuhan secara khusus. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. Karena kita pasti akan dikejar. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya. Saya akan terus ulang-ulang hal ini. Kalau kalian dapat panggilan itu, jangan pernah lari. Jangan pernah lari. Karena kalian nggak bisa lari. Saya masih ingat waktu berbincang dengan salah satu dari kalian gitu di gereja gitu. Saya nggak mau sebut namanya, tapi kan nggak bagus itu. Pengen ini, bla 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 bla, tapi bla bla aja silakan nggak apa-apa. Saya katakan kalau nggak panggilan jangan cepat-cepat masuk. Bukan nakut-nakuti ya, tetapi tulang kita akan hancur kalau kita bukan panggilan. Kita kuliah di jalan panggilan saat oke ya, Antonia ya. Nah, kalau kita nggak panggilan menjalani panggilan ya susah, percuma saja. Tapi kalau kita mendapat panggilan itu jalanilah. Itulah pesan yang disampaikan pada teman-teman semua itu. Nah, yang terakhir ini slide yang terakhir itu ya, yang mengutip aja dari A.W. Tozer, itu juga seorang teolog yang bagus.
ada dua segi kebutuhan utama yang perlu bagi orang-orang yang haus secara rohani. Pertama, mengenal firman Tuhan. Di luar itu tidak ada kebenaran yang menyelamatkan yang diberikan Tuhan kita. Jangan kita mengenal, kita mengerti kebenaran. Kedua, diterangi oleh Roh Kudus. Tanpa penerangannya, firman Tuhan tidak dapat dimengerti. Nah, inilah Awitosa menekankan ada bagian penting Roh Kudus. Itulah yang memperkaya kita dan memperkuat kita di dalam tuntunan untuk kita boleh membaca dan punya kebiasaan atau habit membaca firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh belajar bagian yang penting tentang bagaimana kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kami perlu ya Tuhan bertumbuh. Kami perlu mengenal Tuhan. Dan kami dapatkan itu melalui firman. Penyataan diri Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Dan kami boleh bertumbuh di sana. Tuhan, kiranya Engkau menuntun setiap kami. Kami punya kebutuhan untuk bertumbuh dan mengenal. Dan itu bisa kami lakukan melalui pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi kebiasaan atau habit bagi setiap kami. Yang akhirnya menuntun pada kami. Untuk kami boleh semakin tertunduk pada Engkau. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kami lakukan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Masa muda, bukan berarti kami melewatkan masa itu begitu saja. Tunggu waktu sampai kami tua baru kami membaca firman Tuhan. Tapi justru di masa muda inilah Tuhan memberikan kekuatan pikiran bagi setiap kami. Untuk kami boleh mengerti lebih banyak daripada firman. Hingga kami beranjak usia lebih dewasa. Kami semakin diperkaya, diperluas pengertian kami tentang firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan kiranya firman itu, firman yang sudah berbicara bagi kami semua, boleh kami lakukan ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, kami ingin berserah pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Karin ya. Silakan Karin. Ya, terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat pujian, sebab Kau besar.
Tidak seperti Engkau, tidak seperti Engkau, tidak seperti Engkau. Dipersilakan Cicepi untuk menutup dalam doa. Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk selalu bersekutu ya Tuhan. Dan terlebih kami juga bersyukur untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Edi. Kami benar-benar kembali diingatkan bahwa begitu pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami dan mampukan kami untuk selalu bisa terus mengerti akan firman-Mu dan bisa bertumbuh dalam kehidupan bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami semua mau istirahat. Tuhan yang berkati istirahat kami satu persatu sebelum kami melakukan aktivitas besok. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan malam ini ke dalam-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Ibu. Iya, sama-sama. Pelayanannya. Saya kasih hostnya ke Nia.